Pancasila sebagai pengembangan IPTEK. Konsep Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati antara para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai proses indigenisasi, ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Yang kedua adalah pentingnya Pancasila sebagai pengembangan IPTEK. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Apabila IPTEK bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Perkembangan IPTEK yang terjadi didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK diharapkan dapat memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. IPTEK boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber nilai. Nah, kenapa sih Pancasila disebut sebagai sumber nilai? Karena tatanan kehidupan masyarakat bangsa dan negara itu menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik dan buruk dan benar salahnya sikap perbuatan yang kita lakukan. Yang keempat yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK dibagi menjadi dua landasan, yaitu landasan kebijakan dan landasan etika. Yang pertama, landasan kebijakan mencakup 5 hal. Yang pertama, bahwa pengembangan IPTEK harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan bagi manusia dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip demokrasi. Dan yang kelima itu kesenjangan dalam penguasaan IPTEK harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Sebagai konsekuensi adanya prinsip keadilan sosial. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK. Yang pertama itu pengembangan IPTEK terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, pengembangan IPTEK harus meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga itu, pengembangan IPTEK hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun internasional. Yang keempat, pengembangan IPTEK harus terbuka untuk masyarakat. Dan yang terakhir, pengembangan IPTEK hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Yang terakhir yaitu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu hal yang berkaitan erat dengan bagaimana kita mengembangkan ilmu dengan menggunakan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh dan sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Sila pertama itu yaitu sila ketuhanan, di mana kita hidup di dunia ini ibarat sedang menempuh suatu ujian, di mana saat kita harus berbuat baik, karena apapun yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti.
Selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu sila kemanusiaan, di mana kita memberi arahan atau panduan umum dan khusus kepada para ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga yaitu sila persatuan, di mana setiap iptek yang berkembang di Indonesia itu harus selalu menjunjung tinggi persatuan. Sila keempat yaitu sila kerakyatan, di mana nilai kerakyatan ini dekat dengan asal kedaulatan, di mana dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi setiap iptek yang berkembang di Indonesia itu diperuntukkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Terakhir sila kelima yaitu sila keadilan, di mana ketika kita mengembangkan iptek maka harus ada keadilan.